Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Teras Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang mushaf al-Jamahiriyah. Mushaf yang dipakai di negara Libya. Pada tayangan sebelumnya dijelaskan bahwa ini merupakan mushaf Libya. Jadi nama yang dipakai adalah mushaf al-Jamahiriyah yang artinya republik. Dan nama ini memang digunakan sejak 1977 oleh Muammar Gaddafi, menggantikan dari sistem monarki sebelumnya. Jadi maka mushafnya pun dinamakan mushaf al-Jamahiriyah. Nah, sedikit mengulas yang lalu, mushaf ini menggunakan riwayat Imam Qalun dari Imam Nafi. Kemudian rasamnya menggunakan rasam Utsmani dengan madhab Abu Amr Ad-Dani. Nah, ini contoh mushafnya di surat Al-Fatihah. Kita bisa lihat, saya ulang kembali pada tayangan sebelumnya. Kita lihat misalnya di mushaf ini, di surat Al-Fatihah, Bismillah itu tidak termasuk ayat. Ya, jadi pada bacaan riwayat Qalun dari Imam Nafi, Bismillah tidak dicantumkan sebagai ayat. Nah, tapi karena di dalam hadis bahwa Al-Fatihah itu disebut sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang, maka Al-Fatihah itu di surat ini tetap jumlah ayatnya 7. Cuma pada ayat siratal ladzina sampai waladdallin yang di kita yang menggunakan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim itu satu ayat. Nah, di sini jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Jadi jumlah surat Al-Fatihah tetap 7 ayat gitu ya. Nah, berikutnya ini contoh surat Al-Baqarah ya. Nah, apa bedanya? Kita bisa lihat di bagian ini ya, ayatnya itu berjumlah 285. Nah, kalau di mushaf kita, mushaf Indonesia, juga mushaf Saudi, mushaf Mesir, itu jumlah ayatnya 286. Nah, maka kemudian di sini terlihat ada perbedaan dalam penghitungan jumlah ayat gitu ya. Ya, ini kelihatan sekali. Misalnya di Alif Lam Mim ini dia tidak ditulis ayat 1. Kalau di mushaf Indonesia, mushaf Saudi, Mesir dan lainnya itu Alif Lam Mim ini merupakan ayat pertama. Kemudian dzalikal kitab sampai hudal lil muttaqin itu ayat kedua. Tapi di sini jadi satu, Alif Lam Mim sampai hudal lil muttaqin itu ayat pertama gitu ya. Nah, itulah bedanya ya. Kemudian ayat berikutnya ya, di lembar berikutnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu yang saya tandai adalah merupakan bacaan qiraat ya. Nah, jadi pada riwayat Qalun dari Imam Nafi, pada lafaz ini, pada kalimat ini itu dibaca tashil. Jadi hamzah yang kedua dibaca tashil. Nah, sama tuh di lafaz berikutnya, mana sufaha itu di hamzah yang kedua di lain kalimat juga dibaca tashil. Nah, ini adalah contoh penggunaan qiraat ya, cara baca qiraat yang diterapkan pada mushaf al-Jamahiriyah yang menggunakan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Nah, ini juga sama yang saya tandai di bagian bawah, wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi pada setiap lafaz wa huwa, kalau kita dibaca wa huwa, kalau riwayat Qalun itu dibaca dengan wahwa. Jadi di haknya disukun. Nah, ini contoh penggunaan qiraat Qalun yang diterapkan pada mushaf al-Jamahiriyah.
Berikutnya yang ingin saya terangkan misalnya adalah ta'rif ya. Nah, ta'rif pada mushaf ini. Jadi di mushaf ini dijelaskan tentang identitas ya. Jadi ta'rif itu adalah tentang identitas mushaf ini. Jadi mulai dari riwayat yang mulai dari qiraat yang digunakan, kemudian rasam yang dipakai, kemudian syakal dhabt yang dipakai, tanda waqaf yang digunakan dan seterusnya. Jadi berisi tentang penjelasan identitas dari mushaf tersebut. Nah, dimulai dari penjelasan tentang qiraat yang dipakai. Jadi qiraat yang dipakai itu adalah qiraat Imam Qalun, dan di sini dijelaskan tentang siapa itu Qalun, kemudian siapa gurunya, kemudian juga sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada malaikat Jibril dan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini qiraat yang dipakai itu dijelaskan dengan cukup detail ya. Nah, demikian juga tentang rasam yang dipakai. Jadi rasam yang dipakai itu di sini dijelaskan menggunakan rasam madhab Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, ini berbeda dengan mushaf Saudi. Kalau Saudi, Mesir itu menggunakan madhab Imam Abu Daud Ibnun Najah, maka mushaf Al-Jamahiriyah ini menggunakan rasam madhab Abu Amr Ad-Dani, yang itu artinya sama dengan yang dipakai di mushaf standar Indonesia. Jadi sama-sama menggunakan madhab rasam Imam Abu Amr Ad-Dani. Itu ya. Ini rasanya. Kemudian dobetnya juga dijelaskan, jadi tentang tanda harokat, sukun, dan lain sebagainya juga dijelaskan pada ta'rif mushaf ini. Juga tanda waqaf yang dipakai pada mushaf ini juga dijelaskan. Jadi bahwa tanda waqaf yang dipakai pada mushaf ini adalah al-habtiyah gitu ya. Karena memang tanda waqaf itu para ulama berbeda pendapat. Dia adalah bagian ijtihad. Karena itu pada masing-masing mushaf itu berbeda-beda. Mushaf Indonesia itu menggunakan madhab yang lain, kemudian mushaf Saudi juga menggunakan madhab lainnya. Jadi masing-masing ada rujukan yang dipakai dalam penggunaan madhab. Kemudian juga sampai pembagian mushaf. Pembagian mushaf itu adalah seperti pembagian juz, kemudian hizb. Hizb itu ada nisful hizb, kemudian ada rub'ul hizb, dan seterusnya. Yang intinya adalah tentang pembagian mushaf yang membantu kita dalam membaca ya, membaca secara bacaan harian kita gitu ya. Nah, demikian sekilas tentang mushaf Al-Jamahiriyah atau mushaf Libya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.